Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bayangkan ada ribuan triliun yang dibebankan kepada kita rakyat Indonesia. Ini tidak benar. Mereka yang mengambil keputusan setelah mereka tidak lagi berkuasa, mereka akan hilang begitu saja. Dan partai-partai politik ini yang mengangkat seenaknya siapa yang mereka mau, mengisi tempat sebagai perwakilan kita di DPR, hanya mempermainkan suara kita semata. Tidak ada suara kita di sana, hanya ada kepentingan mereka semata. Untuk mendukung, untuk menjadi penguasa di negeri ini dan memberikan kesempatan itu kepada bangsa asing. Ini sungguh menyakitkan. Kenapa? Kita melihat bagaimana banyak anak-anak muda kita yang kebingungan untuk menghadapi masa depan. Halo, Assalamualaikum, saya Abdul. Halo, Assalamualaikum, saya Abdul di Jakarta. Kali ini kita bahas tentang hutang ya. Kenapa sih kita bahas tentang hutang? Karena ini sangat penting sekali. Sebelum itu, kiranya segala apapun informasi yang saya berikan, Anda wajib untuk saring. Kenapa? Karena ini penting. Karena segala informasi ini akan menentukan apakah ini membawa nilai yang positif atau yang negatif. Dan Anda memilih hak untuk menyaring itu semua. Kali ini yang saya bahas tentang hutang ini, di mana realitanya benar kita tidak memiliki hutang. Namun dalam 5 tahunan kita mengadakan pesta rakyat yang dimana kita akan memilih presiden dan juga wakil rakyat yang akan duduk di kursi di DPR. Dan disinilah awal dimana hutang itu berasal. Presiden bukan saja sebagai kepala negara namun juga kepala pemerintahan. Dan memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini dimana berhak untuk mendapatkan hutang dari bangsa asing. Yang lebih ada 700 anggota DPR yang akan menentukan pemerintah akan mengambil hutang ataupun tidak. Disinilah kita baru mengetahui betapa pentingnya pilihan kita di masa yang akan datang. Dan ternyata baru kita sadari betapa kita meruginya pilihan kita di masa yang lalu. Di mana kebijakan-kebijakan ini yang diambil oleh mereka hanyalah merugikan bangsa Indonesia. Kenapa merugikan bangsa Indonesia? Karena kebijakan-kebijakan yang diambil ini hanya menguntungkan bangsa asing semata. Kita mengetahui bahwa hutang-hutang itu mencengkram kita sebagai rakyat Indonesia. Kenapa? Karena dari hutang tersebut ada juga trik dan intrik yang dimana para pemberi hutang itu juga diuntungkan. Nah, disinilah kenapa kita harus berhati-hati sekali, tidak lagi seenaknya memberikan kekuasaan itu kepada mereka untuk duduk di kursi yang terhormat tersebut. Mengambil keputusan yang salah sudah menyakiti diri kita, menjalimi diri kita, membuat kita tidak berdaya sebagai bangsa Indonesia. Kita, bangsa yang kaya ini, sumber daya alam ini diserahkan ke bangsa asing. Kita seperti tidak berdaya, seolah-olah kita membuktikan kepada bangsa asing bahwa kita, orang Indonesia, tidak bisa mengolah sumber daya alam kita sendiri. Sungguh menyakitkan, sungguh membuat ini sesuatu yang membuat kita dipermalukan. Kita merasa kalau kita ini menjadi orang-orang yang bodoh karena kesalahan kita adalah memilih pemimpin di masa yang lalu. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan hanya kita memilih mereka, tapi juga kita yang menentukan masa depan Indonesia. Kita bangsa Indonesia harusnya lebih bersatu, tidak lagi terpecah belah. Apalagi mengurusi partai-partai nasionalis yang nyatanya hanya menguntungkan partainya sendiri, golongannya sendiri, pemimpin partai itu sendiri, dan pendana-pendana yang ada di belakang partai itu sendiri. Ini sungguh menyakitkan, ini sungguh sesuatu kejaliman kepada bangsa Indonesia. Saya berharap kepada Anda semua, mendukung Anda semua kali ini untuk memilih satu partai Islam saja, di mana kita menyatukan saudara-saudara kita dari Sabang hingga Merauke. Tidak lagi mereka terkecoh, terpengaruh oleh orang-orang yang membawa kepentingan yang hanya rakus semata. Jangan lagi kita menguntungkan partai-partai nasionalis yang nyata-nyata yang kita lihat di belakang hari ternyata hanya menguntungkan bangsa-bangsa asing tersebut. Partai politik ini berganti-gantian. Satu mendukung negara yang ini, pendana yang ini. Setelah dia tidak berkuasa lagi, mendukung bangsa lain untuk bercokol di negeri ini.
mereka menghabisi kita bangsa Indonesia, menghabisi kekayaan alam negeri kita tercinta ini. Saya tidak ingin ini terulang kembali. Saya merasa jijik, saya merasa muak. Saya tidak ingin bangsa kita yang berharga ini terjalimi dan terhinakan seperti ini. Kita hanya mewarisi hutang yang tidak seharusnya kita miliki. Kita bangsa yang kaya, seharusnya kita sudah makmur, anak cucu kita sudah makmur. Tidak perlu ada orang kesusahan untuk mencari rezeki yang halal di negeri ini. Tidak perlu ada anak-anak yang menangis karena kelaparan, rezeki yang bisa dinafkahkan oleh mereka. Ini sebuah kejaliman, saudaraku sekalian. Ini suatu kehinaan untuk kita. Memilih orang-orang yang salah ini sebuah keburukan yang pernah kita buat. Jadi jangan kita ulang lagi. Jangan kita hinakan lagi diri kita. Kita tahu kita diberikan Allah akal yang sehat, maka pergunakanlah akal itu. Kita tahu kita memiliki hati nurani yang baik, manfaatkanlah hati nurani itu untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Saudaraku sekalian, kiranya informasi ini mendukung Anda semua. Saya mendoakan Anda semua, kaum muslimin dan muslimat di negeri tercinta kita ini, untuk bisa terbebas dari segala prinsip penjajahan yang terstruktur ini. Kiranya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Mohon kiranya Anda bersedia untuk mengkoreksi saya, memberikan saya apa yang harus saya perbaiki di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi saudaraku sekalian.